Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat, senantiasa bersukacita, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Saya hantarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu hingga pada saat hari ini. Dan sebentar kami Tuhan ingin merenungkan, membaca dan mendengarkan firman-Mu. Dalam kuasa kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat menjadi pelaku firman, mendengar dan membaca firman saja. Tapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan bersama menyertai hamba-Mu agar setiap apa yang Mu sampaikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, bersiaplah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita pada saat hari ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya ya ke-17. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita semua di sini. Roma 12 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin bacaan firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengarkan dalam mungkin dalam khotbah, juga dalam renungan-renungan lainnya. Bahkan ini bukan hal yang sulit untuk kita pahami. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Nah, di sini kita di dalam tulisannya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di mana saat itu Rasul Paulus memberikan nasihat tentang ajaran hidup di dalam kasih. Yang salah satunya yaitu tadi, di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan melakukan segala yang baik kepada semua orang. Mengapa demikian? Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus melihat bagaimana sejatinya kasih yang telah Tuhan berikan kepada dia, di mana sekalipun pada dasarnya dia adalah orang yang jahat, namun Tuhan dengan segala kemurahan hatinya, dengan segala kebesaran kasih-Nya, sehingga Tuhan tidak membalas segala kejahatan yang dilakukannya, melainkan Tuhan membalasnya dengan kebaikan, dengan pengampunan yang diberikan kepada Paulus. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma kala itu supaya mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah pembalasan menjadi kehendak Tuhan, namun tugas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anaknya Tuhan, yaitu dimana ketika kita dijahati oleh orang lain, ketika kita dibuat kecewa oleh orang lain, maka kita perlu membalasnya dengan kejahatan pula. Memang bukan hal yang mudah untuk melakukan itu, karena pada dasarnya kita secara manusiawi, ketika kita dijahati oleh orang, maka kita ada keinginan untuk membalas. Bahkan ada statement yang sangat sering saya dengarkan gitu, bagaimana statement ini berkata demikian: kalau kamu baik, maka saya akan bisa lebih baik. Kalau kamu jahat, maka saya bisa lebih jahat lagi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, statement ini adalah statement yang salah. Jadi saya pribadi sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita, sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, sekalipun orang berbuat yang tidak baik kepada kita, jangan kita malah membalasnya lebih lagi menjadi yang jahat kepada mereka. Namun mari kita sebagai anak, sebagai orang percaya, kita berbuat hal yang berbeda, mana seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak membalasnya, melainkan kita melakukan kebaikan untuk semua orang. Supaya apa? Supaya kita dapat mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus itu telah nyata dalam kehidupan kita. Jika selama ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita telah memendam banyak sekali kebencian di dalam hati kita, kita ingin membalas kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita, maka saat ini mari kita melupakannya,
Mari kita mengampuni mereka. Mari kita membalasnya dengan yang baik. Semoga Tuhan menolong kita, memberikan kita kekuatan agar kita dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas firman-Mu pada saat hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kami dapat melakukan kebaikan bagi semua orang. Tuhan, jika selama ini dalam kehidupan kami masih sering memperlakukan orang dengan tidak baik ketika mereka melakukan hal yang tidak baik kepada kami, Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Yesus, dan ajarkanlah kami Tuhan untuk hari kedepannya untuk dapat melakukan yang baik dan tidak membalaskan kejahatan orang yang melakukan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.